Jumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran IPS kelas 7. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara soal distribusi. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah menjelaskan arti distribusi dan distributor, menyebutkan siapa saja yang termasuk distributor, menjelaskan dampak distribusi, menyebutkan tujuan kegiatan distribusi, mengidentifikasi sistem atau cara distribusi barang, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi fungsi distribusi. Pada gambar atas itu adalah jalur tentang distribusi, yaitu mulai dari sales, kemudian kepada pengusaha, dari pengusaha kepada agen, kemudian dibawa ke gudang, dari gudang kemudian dibawa lagi ke grosir, penjual-penjual, bisa dalam negeri, bisa luar negeri, dan berbagai daerah. Nah, distribusi itu apa? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, siapa saja yang menyalurkan barang? Yang menyalurkan barang tentu saja adalah para distributor. Apa itu distributor? Distributor adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan penyaluran barang. Siapa saja yang termasuk distributor? Di situ ada pengecer atau retail, kemudian ada agen, ada reseller, ada supplier. Supplier itu adalah menjual bahan mentah untuk diolah lagi. Intinya gini, dia adalah pemasok bahan baku, bahan mentah pada pengusaha-pengusaha yang membutuhkan bahan baku. Nah, kemudian grosir, ada juga pedagang. Nah, apa dampak distribusi? Dampak dari distribusi adalah jika distribusi itu lancar, kan ada dua kemungkinan, lancar dan tidak. Jika distribusi lancar, itu menyebabkan masyarakat mudah mendapatkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian bagi produsen itu semakin cepat memperoleh keuntungan. Dan ini bisa berlaku sebaliknya kalau distribusinya tidak lancar. Nah, tidak lancar ya masyarakat sulit mendapatkan barang. Contohnya adalah kelangkaan BBM, kelangkaan kemarin itu adalah Lombok, kedelai. Maka itu akan menyebabkan harga-harga kebutuhan itu yang terjual itu naik. Kemudian bagi produsen apa? Kalau tidak lancar, ya mereka tidak cepat mendapat keuntungan, macet di jalan, usahanya agak tersendat. Karena apa? Yang tidak lancar itu penyebabnya mungkin ya jalan raya, bencana alam, atau katakanlah terjadinya gejolak di masyarakat, tidak percaya terhadap barang itu, mungkin pernah tercurangi atau bagaimana. Itu juga akan mengurangi kepercayaan. Nah, kenapa sampai demikian? Nah, itu harus dicari sebab-sebabnya. Nah, distribusi ini ada yang lewat melalui pesawat, ada yang melalui kapal, ada yang melalui bis dan sebagainya seperti yang tampak pada gambar. Kita tahu bahwa barang hasil produksi ini tidak mempunyai nilai guna kalau tidak sampai ke tangan konsumen. Tas yang dihasilkan di pabrik tidak sampai ke konsumen kalau tidak ada yang menyalurkan ke konsumen, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Sebagus apapun hasil produksi ya tidak ada gunanya karena tidak bisa dinikmati oleh konsumen. Kegiatan distribusi, kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen pada konsumen. Artinya distribusi ini bisa untuk menambah nilai guna barang atau jasa agar bisa cepat dinikmati konsumen dan bagi produsen cepat laku terjual. Nah, tujuan dari distribusi itu apa? Tujuan dari distribusi adalah satu, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Yang keempat, menjamin kontinuitas kegiatan produksi. Jika barangnya cepat laku, maka produksinya ditambah. Jika barangnya tidak laku, produksinya dikurangi. Nah, itu hukumnya seperti itu. Nah, cara pendistribusian barang ini dibedakan menjadi 3, yaitu distribusi langsung,
distribusi semi langsung dan distribusi tidak langsung. Apa itu distribusi langsung? Adalah penyaluran barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya pedagang sate langsung menjual satenya kepada konsumen, atau pedagang batik langsung menjual batik hasil buatannya itu langsung kepada konsumen. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Kemudian pabrik mebel menjual barangnya kepada konsumen melalui para pegawai-pegawainya, ya, atau pesuruhnya dengan upah tertentu kalau terjual. Kemudian distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung pendistribusian barang ke konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Jadi prosesnya agak panjang yang distribusi tidak langsung. Kalau distribusi semi langsung, si pembuat itu masih terlibat di dalam penjualan barangnya kepada konsumen. Kemudian, apa fungsi dari distribusi? Fungsi dari distribusi ada 3, yaitu fungsi pertukaran, fungsi penyediaan fisik, dan fungsi penunjang. Apa artinya fungsi pertukaran? Yaitu pemilihan barang oleh pembeli dari segi kualitas, dari segi kemasan, harga, dan pelayanan. Artinya kalau mereka tidak cocok, tidak sesuai atau pilih-pilih barang, contohnya HP aja misalnya ya, itu kan casingnya kan beda-beda, tergantung seleranya pembeli itu yang mana. Walaupun mesinnya sama, seperti sepeda motor juga sama, mungkin dari produksi yang sama, Honda misalnya, tapi Honda kan variannya cukup banyak, dia pilih yang mana. Maka nih bisa nggak kalau barang ini dijual ditukar dengan ini ditukar dengan ini, misalnya semacam itu. Jadi itu memberikan pilihan kepada konsumen untuk bertukar atau menukarkan barang. Yang kedua adalah fungsi penyediaan fisik. Artinya apa? Yaitu pemindahan barang dari produsen ke konsumen, seperti pengumpulan, stok, penyimpanan, dan pengangkutan. Artinya barang ini di mana yang nggak ada, laku apa enggak, maka ini didatangkan. Bagi mereka yang tidak terjual akan ditarik dan didagangkan di tempat yang lain pada lebih yang menarik. Maka seperti barang-barang produksi pabrik itu kan ada konsumennya, di daerah sana yang laku ini, yang di daerah ini yang laku kelas yang ini, dan yang itu seperti itu berbeda-beda. Sama saja seperti penyediaan bahan baku, misalnya durian ini kan tidak setiap saat di Pulau Jawa ini menghasilkan. Mungkin pada bulan ini dari Jepara, mungkin bulan besok ada dari misalnya dari Jawa Barat, bulan besoknya lagi ke sini. Nah, supaya apa? Ada kontinuitas tindak lanjut. Artinya perusahaan itu akan jalan terus. Nah, dengan cara mengambil durian itu dari tempat yang menghasilkan. Kemudian fungsi penunjang. Artinya apa? Untuk membantu menunjang fungsi pertukaran dan fungsi penyediaan fisik agar terlaksana dengan baik. Maka ini ada informasi. Nah, informasi tentang apa? Informasi tentang kebutuhan masyarakat, informasi tentang penyediaan baku yang lebih murah, informasi tentang yang berkaitan dengan peluang dan kesempatan untuk menjual atau memperdagangkan sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Demikian tentang distribusi. Semoga kalian dapat mengambil hikmahnya dan semakin jelas apa itu distribusi, apa itu fungsinya, tujuannya, caranya, dan ini akan menambah wawasan kalian nanti kalau kalian membuka usaha. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Salam.